menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan kekayaan. Demikianlah sebuah lagu dari Bang Haji Rhoma Irama, seorang legenda dangdut Indonesia. Sungguh terlalu. Beliau membawakan lagu yang berjudul Judi. Net. Setiap kata judi selalu ada tet. Ya itulah, maklum legenda. Kali ini kita bahas masalah judi dan aspek matematikanya. Ini bukan untuk mengajari Anda berjudi ya. Karena kata Bang Haji lagi, dalam lagu Bang Haji mengatakan begini, kenapa berjudi itu haram? Karena itu merusak keuangan. Jadi jangan sesekali berjudi. Karena kalau kita telah secara matematika, Anda pasti kalah. Oke? Judi itu dalam game theory itu menganut prinsip zero sum game. Artinya, jika ada yang dua orang bertaruh berjudi, si A dan si B, kalau si A kalah 1 juta, berarti si B menang 1 juta. Jadi dia plus 1 juta minus 1 juta digabung zero. No, nada. Nggak ada produktivitas di sana, nggak ada. Lain halnya kalau si A ini bertani, dia modal 1 juta, bertani, dapat panen 1,5 juta, dia jual ke si B, dijual si B jual lagi 1,6 juta, berarti ini dapat added value 500.000, ini dapat nilai tambah 100.000, nggak zero sum game, positif, win-win. Itu kalau dia produktif. Berarti judi tidak produktif. Buat apa berjudi? Ya kan? Berapa? Karena tadi hanya zero sum game, di sana hanya lingkarnya. Oke. Nah, kalau kita lihat judi lagi, itu bermain dari teori peluang. Misalkan kita ngambil contoh si A dan si B tadi berjudi dengan cara lempar koin, yang peluangnya head to tail, peluangnya masing-masing 50% head, 50% tail. Jadi peluang dia kalah sama peluang dia menang itu sama saja, 50%. Nah, kalau mereka main judi terus, saat lempar si A menang, lempar berikutnya si B menang, lempar berikutnya si A menang, habis itu ini menang. Kalau di total semua, itu nggak bakal ada yang menang, bakal ada yang kalah. Kenapa? Karena peluangnya 50%. Ya balik modal semua sampai akhir. Kecuali kalau mereka main lempar koin gitu sampai 1 jam berhenti gitu, mungkin bisa ketahuan siapa yang menang siapa kalah. Tapi besoknya mereka main lagi, yang kalah kemarin bisa menang sekarang. Jadi seperti lingkaran Saiton gitu ya. Bakal yang tadi itu si A sama si B ini kan nggak ada menang, nggak ada kalah, dan waktu running run jangka yang lama itu pasti nggak ada menang, nggak ada yang kalah. Kalau peluangnya 50-50. Nah, bagaimana kalau industri judi seperti kasino misalnya, atau gambling house? Gambling house itu lebih gede dari kasino. Mereka punya permainan-permainan lain yang kayak taruhan bola, taruhan balap kuda, balap anjing lah, sampai lotre. Mereka punya semua yang gambling house ini. Kalau kasino, basically mereka punya permainan-permainan yang sudah diatur sedemikian rupa di table, di meja, yang ada dadunya, ada kartu, dan segala macamnya. Kalau mereka investasi di kasino, dan peluang mereka menang hanya 50%, hanya setengahnya, 50-50 tadi, in the long run mereka akan balik modal. Buat apa investasi mahal-mahal kalau balik modal? Mereka harus cari untung dong, pasti itu, cari untung. Bagaimana mereka cari untung? Mereka cari untung, semua permainan akan di set up, ada, tidak 50-50 lagi antara penjudi dengan bandar, dalam ini kasino, itu peluangnya akan diarahkan sedikit memenangi bandar. Diarahkan sedikit memenangkan bandar. Ambil contoh satu permainan yang simple, namanya roulette. Itu mainnya tidak ada mikir,
benar-benar untung-untungan aja gitu ya. Jadi dari setupnya adalah ada meja, ada angka-angka di meja tersebut 1 sampai 36. Terus di sampingnya ada piringan ya, dimana dealer akan memutar bola kecil, lalu berhenti setelah berapa lama putar-putar musing gitu, berhenti. Setelah berhenti dilihat di nomor berapa berhentinya, lalu dilihat siapa yang masang di nomor tersebut, siapa yang masang nomor tersebut, siapa yang tidak masang di nomor tersebut akan kalah gitu, yang bisa menang. Itu simple kan, nggak perlu mikir, nggak perlu nggak perlu kayak main blackjack itu bisa mikir dikit, poker ada mikir-mikir dikit, tapi ini nggak, benar-benar ya if you feel lucky you will do that. nggak ada yang lain-lain lagi. Nah sekarang melihat di permain roulette tadi, di roulette tadi kita bisa masang tidak hanya di nomor, kita bisa masang angka ganap atau ganjil ya kan? Event yang terjadi, kejadian tadi, event yang terjadi adalah genap atau ganjil cuma 2. Maka kalau Anda pasang di nomor genap, peluang Anda menang seharusnya 50%. Ya kan? Kalau peluang Anda menang 50%, kasino nggak happy. Karena balik modal aja itu. Mereka balik modal, kita balik modal. Kasino jadi untung. Gimana caranya? Ya mereka desain satu lagi. Mereka tambahkan ada 2 nomor tambahan, 0 dan double 0. Mereka tambahkan di meja roulette tersebut 0 dan double 0. Demikian juga di piringannya ada 0 dan double 0. Akibatnya, ketika Anda pasang nomor genap, peluang Anda menang tidak lagi 50%, tapi nomor genap adalah 18, total angka yang ada adalah 38. Jadi, peluang Anda adalah 18 bagi 38, 47,37%. Berkurang kan dari tadi 50%. Kalau Anda pasang nomor genap, peluang Anda jadi 47,37%. Sementara bandar dalam hal ini kasino, peluangnya naik jadi 52,63%. Nah, ada selisih di sini, mulai ada selisih. Selisihnya adalah 5,26%. Itulah keuntungannya si kasino, kasino. Jangan ngadu warkop. Itulah keuntungannya kasino, 5,26% di permainan roulette tadi. Jadi kalau ada satu hari itu ada main $1 juta orang bertaruh dari banyak meja, $1 juta, berarti kasinonya paling tidak dapat untung $52.000. Itu sudah dirancang sedemikian rupa, tidak curang ya, tapi memang dirancang begitu. Jadi tidak curang, tidak ada kecurangan sama sekali. Ya. Kecurangan itu ada kalau seandainya di bola tadi ditahan di apa gitu pakai magnet, ya, itu bisa kecurangan. Tapi dengan bermain biasa-biasa aja, fair play, itu kasino masih untung. Berapa mereka curang nanti ditangkap oleh gambling commission di negara bagian masing-masing. Begitu. Jadi permainan semua permainan yang ada di kasino sudah di set up untuk memenangkan bandar. Anda yang penjudi siap-siap untuk kalah in the long run. Ya mungkin Anda bisa menang, sekali main menang, udah. Kalau begitu sekali main menang, Anda sebenarnya cabut aja. Kalau Anda main lagi, disedot pasti disedot. Nggak bakal bertahan di Anda lama-lama. Biasanya kalau Anda menang banyak gitu, nanti ada petugas kasino nawarin Anda jadi membership begitu kan. Di membership jadi apalah namanya, wah, dapat diskon ini, diskon itu di kafenya, di buffetnya, nonton pertunjukan sulap. Pokoknya mereka berusaha supaya Anda main lagi. Karena Anda mikir in long run, sekarang Anda main terus, Anda akan sedot lagi. Itu secara teori peluang akan begitu. Matematik menjamin begitu. Ya, oke. Nah, ada satu permainan lagi, permainan judi lagi, di mana peluang tidak bisa diatur. Peluangnya tidak bisa diatur. Kalau tadi table roulette tadi bisa diatur. Jadi eventnya diperbanyak. Ada judi yang terkenal di Indonesia ini, togel. Itu peluangnya tidak bisa diatur. Kalau Anda pasang 2 digit, satu angka 2 digit maksud saya, peluang Anda berapa? Kejadian yang mungkin terjadi adalah 100 angka, dari 0 sampai 99, ada 100 angka. Anda pasang cuma 1 angka, maka peluang Anda adalah 1/100. Artinya cuma 1%. Cuma 1% peluang Anda menang. Dan itu fair.
fair pulang 1%, ya kan? Tapi kalau tadi dilakukan pulangan Anda 1% tadi tetap dilakukan demikian, bandar bisa tekor, bukan tekor, balik modal semua. Balik modal semua. Yang pasang balik modal, yang bandar juga bakal balik modal in the long run. In the long run akan balik modal. Mana mau bandar balik modal doang? Mereka akan dengan cara lain. Apa cara yang lain? PO-nya atau imbalannya dikurangi. Kalau Anda tadi pasang satu angka dengan 2 digit tadi, satu angka dengan 2 digit, kalau Anda menang, yang fair pembayaran Anda juga 100 kali lipat dari Anda taruh duitnya. Misalnya duit Anda pasang satu angka 10.000, maka kalau Anda menang, harusnya 100 kali 10.000 tadi, jadi 1 juta Anda terima duit. 1 juta kalau pasang 10.000, itu yang fair. Tapi bandar mana mau fair, mereka mau yang menang, mereka yang dapat untung. Akhirnya mereka ganti payout-nya nggak 100 kali. Kalau Anda pasang 1.000, satu angka tadi, yang 2 digit, kalau Anda menang, mereka cuma membayar 70.000, 70 kali. Artinya mereka dapat margin 30%. Seharusnya mereka bayar 100 kali, mereka bayar cuma 70 kali. Kalau kalah, duit Anda tarik semua. Kalau menang, harusnya Anda dapat 100 kali taruhan Anda, cuma dikasih 70 kali. Itu jahatnya bandar, 30%. Kasino aja nggak ada sampai segitu ngambil untung. Kasino tadi, kayak roulette tadi cuma 5,26%. Nggak nyampe 30%, 10% juga nggak nyampe. Alangkah kayanya bandar Togel itu. Kaya. Jadi nggak ada cerita orang jadi tuh, wah semuanya, wah, minggu ini banyak kena. Minggu ini banyak kena, lalu, wah bandar tekor. Nggak ada yang tekor. Nggak ada. Sumpah nggak ada tekor. Kalau seandainya benar sekarang banyak yang kena, banyak tebakan yang benar, nggak ada yang meleset tebakannya. Wah, benar. Bandar bayar aja terus. Minggu depan lu kalah semua lagi. Minggu depan kalah lagi. Habis itu ya minggu ketiga, minggu keempat lagi, ya mungkin menang lagi semua banyak. Itulah lingkaran setan yang terjadi di sana di judi Togel itu. Ya, bandar untungnya 30% di Togel. Gitu. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak tertarik jadi bandar kayak gitu? Gitu. Ya tapi itu tadi, walaupun kelihatan kenapa ini Togel ini begitu masyarakat kita prihatin di kampung-kampung banyak yang ekonomi lemah main Togel tiap minggu buat makannya nggak cukup, tapi mereka tetap setia. Setiap hari apa saya nggak tahu juga, setiap hari apa pasang Togel gitu. Apa yang dalam benak mereka? Saya coba bukan interview ya, yang ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa orang yang ekonomi lemah juga masang Togel. Apa sih yang dalam benak mereka sehingga pasang Togel? Ternyata ini lucu sekaligus menunjukkan kebodohan atau apalah, science illiterate lah gue katakan gitu. Ternyata ketika mereka memasang Togel tadi 2 angka tadi, 2 digit, satu angka 2 digit tadi, yang secara sains, secara matematik harusnya pulangnya 1%. Menurut mereka tidak 1%. Karena begitu mereka masang Togel, masang angka nih, dalam benak mereka cuma ada 2 kejadian, menang atau kalah. Cuma 2 event, menang atau kalah. Peluang menangnya aja berapa? 50%. Mereka dari 1% tadi perhitungan matematisnya 1%, mereka mikirnya 50%. Gila nggak? 50% peluang 50%, PO-nya 70 kali. Siapa yang nggak mau? Gue juga mau main segitu. Mau. Peluang kita gede setengah kali, tapi PO-nya seharusnya cuma 1 kali, tapi PO-nya kalau kita pasang 1.000 perak dibayar 10.000, peluang kita menang 50%, ya mau. Makanya mereka terumpan terus, gitu terus, ya main lagi. Kadang-kadang hutang-hutangnya, nah, ya susah lah. Ini harus ya diedukasi mereka itu. Salah satu tujuan saya buat video ini supaya mereka nonton juga nih video, jangan nonton gosip, nonton prank, nonton apalah, gibah, nonton artis pamer kekayaan, pamer tas buat apa? Itu kan memancing mereka cemburu aja. Nah, ya saya berharap mereka nonton video inilah supaya mereka tahu
ternyata mereka itu sistem togel tadi itu didesain 30% untuk menguntungkan bandar. Oke. Jadi jangan, benar Bang Haji Roma Irama, itu judi menjanjikan kemenangan tapi bohong. Judi menjanjikan kemenangan. Nah, itulah lagunya Bang Haji Roma Irama. Ya tapi kalau gini, tadi semua skema judi tadi baik di kasino maupun di togel terlihat secara matematis bandar selalu menang. Jadi kalau lo mau tetap kekeh berjudi, tetap mau pengen berjudi, ya jadilah bandar. Jadi bandar aja, pasti dijamin lo menang, jamin lo dapat duit banyak. Asal berani ngambil risiko ditangkap polisi. Ya itu tadi, demikian pembahasan kita mengenai judi dalam perspektif matematika. Selamat menikmati sains. Dan sebelum kita berpisah, kita dengarkan satu lagi lagu dari Bang Haji Roma Irama. Kenapa berjudi itu haram? Karena itu rusak keluarga.